Kirain sebulan 2 bulan pandemi bakal berakhir. Tapi ternyata nggak semudah itu. Kita harus ngadepin kelas online. Bahkan bonding, kepanitiaan, kepengurusan, semua serba daring. Entah sampai kapan. Ternyata pandemi bukan jadi alasan buat diam, pasif, dan berjauhan. Tapi jadi kesempatan buat lebih berkembang, berdampak, dan lebih dekat. Banyak orang di luar sana butuh bantuan kita. Jadi it's good to know a lot of people in Prasmol gitu kan. Even if there are principles or theories yang emang well adopted around the world, I will also share the context of how brands have implemented that. Jadi, tentu harus do your best, karena CI competition itu salah satu stepping stone buat ngembangin personal branding kalian. Jadi kalau ditanya brand equity-nya Alifa apa? Brand equity-nya Alifa adalah orang yang cinta matematika. Kunci produktif itu menurut aku yang pertama really know, yang tadi kan know yourself gitu. Boleh dong. Boleh. Iya, jadi memang saat ini udah hampir setahun ya. Ini customer base kita itu Iya, selamat kepada Brento! Keluarga. Inspirational. Asik, seru. Insightful banget. Fix, gak bakal nyesel. Mantap jiwa. Kreatif banget. Awal tuh unik banget. Seru. Extraordinary. Insightful. Karena teknologi cepat bergerak, cepat berubah, pilihannya adalah S1 Branding. Anda akan dipersiapkan untuk membangun brand dan membesarkan brand. Menjamin Anda untuk bisa bersaing secara efektif di dunia global tuntutan saat ini. S1 Branding yang secara spesifik hanya ada di Universitas Prasetya Mulia. S1 Branding unik dalam segi kurikulum dan pendekatan project-based learning. Learning prosesnya inovatif. Dynamics and fulfill the market needs. Kalian bisa mendapatkan real cases with real company. Ilmu untuk memahami konsumen. Ilmu yang mengaktifasikan nilai perusahaan ke consumer dan customer. Kamu akan belajar tentang channel management and distribusi. Being able to see the big pictures of different issues, the links between different ideas, and how to communicate those to general public. Anda di sini tidak hanya belajar soal marketing, tapi juga menjadi brand strategist. Untuk kalian yang berjiwa kreatif maupun yang belum kreatif sama sekali, kalian bisa exercise di S1 Branding. Jadi jiwa yang kreatif. S1 Branding akan mempersiapkan Anda menjadi seorang brand spesialis dan brand strategis.
Kirain sebulan 2 bulan pandemi bakal berakhir. Tapi ternyata nggak semudah itu. Kita harus ngadepin kelas online, bahkan bonding, kepanitiaan, kepengurusan, semua serba daring. Entah sampai kapan. Ternyata pandemi bukan jadi alasan buat diam, pasif, dan berjauhan. Tapi jadi kesempatan buat lebih berkembang, berdampak, dan lebih dekat. Banyak orang di luar sana butuh bantuan kita. Jadi it's good to know a lot of people in Prasmol gitu kan. Even if there are principles or theories yang emang well adopted around the world, I will also share the context of how brands have implemented that. Jadi kalian tuh harus do your best, karena CI competition itu salah satu stepping stone buat ngembangin personal branding kalian. Jadi kalau ditanya brand equity-nya Alifa apa? Brand equity-nya Alifa adalah orang yang cinta matematika. Kunci produktif itu menurut aku yang pertama really know, yang tadi kan know yourself gitu. Boleh. Iya, jadi memang saat ini udah hampir setahun ya. Ini customer base kita itu Iya, selamat kepada Brento! Keluarga. Inspirational. Asik. Seru. Insightful banget. Fix, nggak bakal nyesel. Mantap jiwa. Kreatif banget. Awal tuh unik banget. Seru. Extraordinary. Insightful. Karena teknologi cepat bergerak, cepat berubah, pilihannya adalah S1 branding. Anda akan dipersiapkan untuk membangun brand dan membesarkan brand. Menjamin Anda untuk bisa bersaing secara efektif di dunia global tuntutan saat ini. S1 Branding yang secara spesifik hanya ada di Universitas Prasetya Mulia. S1 Branding unik dalam segi kurikulum dan pendekatan project-based learning. Learning prosesnya inovatif. Dynamic and fulfill the market needs. Kalian bisa mendapatkan real cases with real company. Ilmu untuk memahami konsumen. Ilmu yang mengaktifasikan nilai perusahaan ke consumer dan customer. Kamu akan belajar tentang channel management and distribusi. Being able to see the big pictures of different issues, the links between different ideas, and how to communicate those to general public. Anda di sini tidak hanya belajar soal marketing, tapi juga menjadi brand strategist. Untuk kalian yang berjiwa kreatif maupun yang belum kreatif sama sekali, kalian bisa exercise di S1 Branding, jadi jiwa yang kreatif. S1 Branding akan mempersiapkan Anda menjadi seorang brand spesialis dan brand strategis.
Welcome to Branding 101, a monthly branding webinar hosted by All Club and Ika Prama Branding Club. We team up with insightful and interesting branding experts, bringing you the utmost learning field topics. Acara akan segera dimulai. Berikut adalah beberapa hal yang kami himbau untuk dilakukan selama acara berlangsung. Menikmati rangkaian acara, bagikan momen keseruan acara, dan jangan membatasi diri untuk belajar. You're in for a treat, so sit back, stick around, and unleash your curiosity to unlock greatness in brands. Kita panggil Kak Triadi Pudiawan Erhan, co-owner of Bumi Bambini Children Center. Ya, Brantizen kenalin, nama gue Triadi Pudiawan Erhan, tapi panggilnya Adi aja. Gue punya bisnis bareng keluarga, bergerak di bidang pendidikan anak usia dini. Kalau kita punya komunitas, most likely kita bisa dapat informasi tentang peluang lebih cepat. Marketing itu ya harus sifatnya adalah memfasilitasi buat mereka bisa berinteraksi atas apa yang mereka suka. Perkenalkan, saya Abdul Rahmat dari Kabupaten Bandung. Saya ingin nanya ke Kak Hadi ya, bagaimana sih kiat-kiat menjadi seorang marketing gitu ya? Karena marketing itu tidak semudah yang dibayangkan gitu. Malam Brantizen, and welcome to Branding 101. Branding 101, your guidebook to unlock greatness in brand. Hai Brantizen, selamat datang di Branding 101 chapter ke-6. Wah, nggak kerasa banget, kita udah sampai nih di chapter ke-6. Setelah sebulan di chapter sebelumnya kita nggak ketemuan nih, kita senang banget nih bisa ketemu kalian lagi. Wah, gila-gila. Keren banget ya udah sampai chapter 6. Tapi tenang, Feb. Kita masih ada chapter-chapter selanjutnya kok. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan tentunya gue harap kita semua udah pada siap dan semangat nih buat belajar malam ini. Nah, balik lagi ngomongin tentang Branding 101, mungkin ada yang baru pertama kali ikut Branding 101 nih. Biar kalian yang baru pertama kali ikutan gak ketinggalan, boleh kali kita recap dulu nih. Di chapter sebelumnya kita udah belajar tentang apa aja sih, Fab? Nah, tunggu dulu, Kel. Kayaknya biar asik nih, kayak boleh nih, kita coba main-main sedikit pakai Zoom polling nih. Sekalian kita mau nanya dan ngecek nih ke Brantizen, kira-kira kalian tahu nggak sih tema di Branding 101 chapter sebelumnya ini apa ya? Oke, gas. Udah muncul. Boleh langsung diklik. Wah, bervariasi nih jawabannya. Iya. Naik turun gitu ya? Oke. Wah, ternyata mostly jago-jago nih ya. Pada tahu loh, pada nyimak materi Branding 101 chapter yang kemarin. Yes, jawaban yang benar adalah cultivating community-based marketing to represent your brand. Yes, benar banget, Kel. Di Branding 101 chapter sebelumnya, kita bahas tentang cultivating community-based marketing to represent your brand bareng Kak Trihadi atau Kak Adi. Nah, kemarin ini Kak Adi tuh ngejelasin banyak cara buat ngebangun community marketing. Dan yang aku inget nih, beberapa kata kuncinya yaitu ada interaksi, bounded, dan shared common values. Dan brand community ini disatukan oleh common interest dan sense of belonging orang-orang loh ternyata. Nah, kalau menurut lu gimana, Kel? Apa sih insights atau pembelajaran baru yang paling wow yang didapetin di Branding 101 chapter 5 kemarin? Buat gua ya, di chapter 5 gua belajar tentang evaluation process yang sebenarnya penting banget loh untuk memastikan semua variabel tuh terpenuhi dan goals yang udah kita set tuh tercapai. Banyak banget sih yang bisa didapetin dari chapter kemarin.
Seru banget pokoknya, jadi ngerti soal community marketing secara mendalam. Iya, Kel. Kira-kira udah jelas banget ya kalau dilihat ilmu-ilmu yang didapetin di Branding 101 tuh bisa banget di-apply di aktivitas bisnis atau marketing kita. Topik yang disediain juga keren-keren dan berguna banget gak sih? Bener banget. Materinya bener-bener beragam dan semuanya insightful parah. Jadi gue mau ajak kalian untuk terus join setiap chapter Branding 101 yang diadain setiap bulan. Promosi tipis-tipis nggak apa lah ya. Dan untuk kalian yang masih penasaran banget nih sama Branding 101 chapter sebelumnya, kalian boleh banget nih nonton recordingnya di YouTube S1 Branding ya, Branding. Yes, betul banget. Sama jangan lupa like and subscribe. Aduh, kok jadi promosi banget ya kesannya, tapi nggak apa-apa ya Brandizan. Tapi ya, Kel, gue seneng banget dan karena hari ini kita bisa ketemu lagi sama para Brandizan di sini. Dan gue yakin banget pasti para Brandizan ini udah pada nggak sabar nih buat belajar ilmu-ilmu yang menarik. Nah, oh iya, Kel, gue hampir lupa. Kayaknya nih kita baiknya ada kenalan dulu nggak sih ke Brandizan yang ada di sini? Kita kenal maka tak sayang kan ya? Iya, tak kenal maka tak sayang itu agak-agak sering banget ya gue dengar. Tapi Febri bener nih, kita terlalu asik ngobrol sampai kita lupa buat kenalan. Oke, gue kenalin diri gue dulu kali ya. Halo semuanya, nama gue Kelly dari Branding Angkatan 2020. Dan malam hari ini, gue yang akan menemani kalian as an MC barengan sama satu MC kita yang keren banget pastinya. Bisa aja. Halo semua, kenalin nama gue Febri dari Branding Angkatan 2021 dan malam ini kita berdua bakal nemenin kalian sepanjang acara Branding 101. Wah, jadi makin gak sabar gak sih? Gue denger-denger nih ya, malam ini banyak Brandizen yang baru pertama kali ikut Branding 101. Nah, biar yang baru bisa ikutan kenal sama acara Branding 101, gimana kalau kita jelasin dulu, sebenarnya Branding 101 tuh apa sih, Feb? Nah, ini dia Brandizen. Penting banget nih buat dicatat dan dimasukin di reminder kalian semua. Gue jelasin nih ke para Brandizen. Jadi, Branding 101 tuh tempat berbagi ilmu seputar branding dan marketing yang diadakan oleh All Club. Bekerja sama dengan Ika Prama Branding Club yang merupakan bagian dari Ikatan Alumni Prasetya Mulia. Jadi dijamin setiap speakers dan topik yang kita angkat bakal seru dan informatif banget pastinya. Oke, Kel, kan kita lagi promosi nih. Biar makin nyangkut di pikiran para Brandizen, jadwalnya Branding 101 tuh kapan aja sih? Yap. Ini juga penting banget nih Brandizen. Boleh kali ya di take notes dulu biar pada nggak kelewatan. Branding 101 tuh diadain setiap hari Kamis di awal bulan dan mulainya tuh dari jam 7 malam. Gue yakin banget sih kalian nggak akan bosen ikutin Branding 101. Karena setiap bulannya kita bakal ngangkat tema dan datengin narasumber yang berbeda-beda. Semuanya variatif dan keren-keren banget deh pokoknya. Nah, balik lagi nih ke topik. Malam ini tuh kita bakal bahas tentang creating successful campaign strategy with marketing mix 4P plus 3P. Mau tanya deh, Kel, mohon maaf, ini tuh apa ya? Kok banyak amat kayaknya sampai ada 7? Wah, kelihatan nih. Febri pasti nggak ngecek Instagram All Journey ya, jadi ketinggalan infonya. Nggak apa-apa, Feb. Gue yakin bukan lo doang yang penasaran. Para Brandizen, bahkan gue sendiri juga masih penasaran dan nggak sabar juga buat belajar lebih tentang itu. Mungkin sekarang kita masih rada bingung ya, tapi tenang aja. Gue yakin nantinya kalian bakal ngerti tentang apa sih yang dimaksud dari tema hari ini. Selain itu, kita juga bakal belajar tentang teknik-teknik yang nantinya bisa kalian implementasikan langsung. Wah, bener-bener sih. Kayaknya abis kelar acara udah pada jadi expert nih. Oh ya guys, gue juga mau ingetin nih buat kalian, kalau kalian mau bertanya seputar topik yang akan dibahas pada hari ini, kalian bisa langsung tulis pertanyaan kalian di kolom chat dan nanti bakal dijawab di sesi Q&A. Ingat, di Branding 101, ruang bertanya dibuka selebar mungkin. Jadi kalau kalian ada yang penasaran nih seputar topik hari ini, atau pengen tahu lebih lanjut, feel free dan jangan sungkan buat nanya. Yes, dan pastinya 2 pertanyaan terbaik yang diajukan akan mendapatkan masing-masing 50.000 berupa e-wallet seperti GoPay, OVO, ShopeePay. Menarik banget kan? Makanya jangan lupa nyimak biar pertanyaan kalian tuh bisa keren-keren dan terpilih. Oke, nah abis itu gue juga mau infoin nih. Nanti sehabis pemaparan materi, kita bakal ada mini study case dan jangan lupa nanti di akhir acara akan ada link untuk mengisi feedback form sebagai salah satu syarat mendapatkan e-certificate. By the way nih, Feb, speaker kita hari ini siapa sih? Siapa ya? Pasti penasaran kan? Ya udah, daripada penasaran, langsung aja kali ya kita panggil Kak Lucky Steven Mandagi
Business Development Manager at Essilor Luxottica. Wih, hai Kak Lucky, apa kabar? Halo semuanya, kabar baik. Oke, mantap nih Kak Lucky. Ya, boleh saya perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Lucky Stefan Mandagi, boleh dipanggil Lucky. Saya kerja sekarang sebagai Business Development Manager di Essilor Luxottica. Mungkin kalau ada yang belum familiar, Essilor Luxottica itu sebenarnya adalah 2 perusahaan yang baru merger jadi satu. Essilor mungkin kalau ada yang pernah dengar adalah lensa, sementara Luxottica itu adalah ownernya dari brand seperti kayak Ray-Ban, Oakley, dan segala macamnya. Seperti itu. Oke, karena kayak udah pada kenal ya, pasti pada nggak sabar juga nih buat dengerin insight dari Kak Lucky. Yuk langsung aja kita kasih nih kepada Kak Lucky waktu dan tempat. Oke. Thank you. Saya coba share screen saya dulu. Oke. Saya pikir udah kelihatan ya share screen saya. Udah, Kak. Oke. Thank you. Saya hari ini kita coba sama-sama belajar marketing mix. Marketing mix sekarang itu kan 7P, tapi saya mau pisahin antara 4P dan 3P. Jadi saya mau coba mulai dari sejarahnya dulu kali ya, marketing mix. Jadi kenapa sih kok kita sekarang sampai punya 7P? Awalnya itu cuma sekedar 4P. Jadi pertama kali marketing mix itu diperkenalkan tahun 1960, itu cuma ada 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Ini adalah 4 dasar fundamental dari marketing activity sebenarnya yang tujuannya adalah buat positioning kita di market itu seperti apa sih. Jadi buat memperjelas siapa sih kita ini sebenarnya, produk apa yang kita tawarkan, brand kita itu di market itu seperti apa. Kemudian seiring perkembangannya, tentu bisnis berkembang. Karena kalau misalkan kita pikir mungkin tahun 1960 itu, mungkin bisnis itu cuma sekedar kita produksi barang kita sendiri, kita jual di toko kita sendiri, dan kita jual direct langsung ke end consumer. Tapi sering perkembangannya tentu kan bisnis itu berkembang, yang bukan cuma sekedar jualan produk aja. Gimana kalau misalkan bisnis kita jualan jasa? Gimana kalau misalkan bisnis kita bukan jualan barang jadi, tapi kita jualan barang setengah jadi? Nah, untuk menjawab kebutuhan bisnis yang terus berkembang, tahun 1980 diperkenalkanlah 3 suplemen tambahan, yaitu people, physical evidence, dan proses, yang sampai sekarang kita kenal dengan istilah 7P. Nah, jadi sebenarnya apa sih marketing mix 7P ini? Jadi marketing mix itu kalau misalkan saya boleh summarize, saya singkat sedikit, marketing mix itu sebenarnya tujuannya adalah cuma satu, yaitu buat gimana kita memuaskan customer kita. Sama yang paling penting juga adalah bagaimana segala aktivitas yang kita lakukan ini adalah untuk memperjelas positioning kita di market. 7P ini, saya pikir kita nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. 7P ini adalah satu kesatuan, di mana sentralnya adalah pastinya adalah target consumer kita. Siapa sih yang pelanggan yang mau kita sasar? Seiring sejalannya, kalau saya misalkan boleh share sedikit, pastinya ketika kita bikin marketing campaign atau ada marketing activities yang mau kita lakukan, memang biasanya dari 7P ini ada 1P atau 2P yang mungkin belum terlalu kelihatan jelas di market. Dan itu mungkin kita bisa fokusin. Tapi secara satu kesatuan, ini adalah sesuatu siklus yang utuh, yang saling berkesinambungan antara 1P dan P yang lainnya. Nah, kita coba sama-sama belajar, kita bedah satu-satu dulu ya. Kita mulai dari paling dasar dulu, yaitu produk. Produk dalam hal ini jangan dipikirkan cuma sekedar produk juga, tapi produk fisik, tapi juga bisa berupa jasa. Nah, produk itu apa sih sebenarnya? Produk atau jasa itu adalah sebenarnya sesuatu yang kita create, sesuatu yang kita kembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan kita. Kalau misalkan kita berpikir tentang produk, tentu pasti yang kita pikirkan adalah atribut fisik dari produk tersebut, yaitu desainnya,
kemasannya seperti apa, fungsi atau fiturnya seperti apa. Cuman saya mau tekankan juga di sini adalah produk itu sebenarnya bukan cuma sekedar atribut fisik aja, tapi juga bisa dibilang service lain yang berada di sekitar produk tersebut yang secara langsung berhubungan dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Contohnya, misalnya, after sale service-nya. Kemudian, repairable, contohnya misalnya, apakah produk yang kita tawarkan bisa di-repair. Kemudian, end of cycling, contohnya. Misalkan end of cycling, kasusnya misalkan mobil. Kalau misalkan kita beli mobil, terus ternyata setiap tahun mobil keluar model baru, tentunya pastinya kita jadi kayak, ngapain beli mobil kalau misalkan tiap tahun keluar model baru. Apalagi kalau misalkan kita keluar uang banyak, kita bayar cicilan, terus tiap tahun keluar model baru, kan sakit hati juga ya kita. Itu juga yang perlu kita pikirkan ketika kita mendesain suatu produk. Jangan sampai produk yang kita keluarkan itu terlalu cepat cyclingnya, atau terlalu lambat, ketika orang justru lost momentumnya, justru jadi kurang appreciate lagi sama produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, ketika kita mendesain suatu produk, tentu yang mesti dipikirkan adalah balik lagi siapa sih target consumer kita. Dan tentu sering sejalannya kita pasti punya kompetitor. Ketika kita punya kompetitor, tentunya kita mau produk kita lebih wow dibandingkan kompetitor kita kan. Nah, bagaimana supaya kita bisa memberikan nilai tambah terhadap produk kita supaya dari sisi consumer, dari sisi customer kita melihatnya bahwa produk kita lebih baik daripada kompetitor. Kuncinya adalah jangan terlalu fokus kepada atribut fisik produk tersebut, tapi pikirkan hal-hal lain di luar produk, di luar dari physical atribut produk tersebut. Contohnya misalkan adalah kita memberikan layanan yang terbaik. Walaupun produknya sama dengan produk kompetitor yang ditawarkan, tapi kalau kita memberikan layanan yang lebih baik daripada daripada kompetitor kita mungkin akan jadi preferensi dari sisi customer kita. Saya mau kasih contoh dua di sini adalah dua perusahaan berbeda bagaimana mereka mengkomunikasikan produk mereka ke customer. Contohnya, misalkan ada handphone, yang satu Oppo, yang satu iPhone. Nah, di sini saya bukan mau menunjukkan mana produk yang lebih baik atau mana produk yang kurang baik, tapi menurut saya di sini adalah contoh yang baik di mana dua-duanya mereka sama-sama tahu apa yang dibutuhkan sama target market mereka. Contoh, kalau misalkan Oppo, mereka tahu mungkin yang dibutuhkan sama customer mereka adalah spesifikasinya. Mereka pengen handphone yang bisa seharian tanpa perlu dicas. Itu yang mereka komunikasikan. Sementara kalau iPhone, mungkin ini adalah contoh kasus di mana kalian harus berpikir think beyond the product itself. Karena customer iPhone mungkin berdasarkan research-nya mereka, customer-nya iPhone adalah mereka yang bukan cuma sekedar spek yang mereka peduliin, tapi ada hal-hal lain. Misalkan contohnya dalam hal ini adalah privacy, security. Saya kalau misalkan pakai handphone aman nggak sih? Takutnya misalnya ada bisa kena hack atau gimana apa segala macam. Itu adalah concern mungkin yang dari pengguna iPhone sangat penting juga. Nah, bagaimana Anda mengkomunikasikan produk Anda ke customer Anda? Tentu Anda harus tahu apa sih yang customer Anda butuhkan. Jadi bukannya dua-duanya bawa iPhone lebih bagus dari Oppo atau segala macamnya, tapi ini justru adalah contoh yang baik bagaimana mereka tahu betul apa yang diinginkan oleh customer dia dan mereka mengkomunikasikan kepada customer-nya bahwa ini adalah produk yang cocok buat mereka. Itu P pertama. Kemudian P kedua, yaitu price. Kalau misalkan ditanya price itu apa sih sebenarnya? Price itu adalah as simple as cost plus margin. Kenapa begitu? Pastinya kalau misalkan kita menentukan harga, kita maunya dapat untung kan. Kita tahu berapa sih harga pokok produksi kita. Kemudian berapa margin yang kita tambahkan di atas cost kita supaya kita bisa mendapatkan profit. Kalau misalkan kalian, mungkin kalian bisa research sendiri ya, kalau misalkan banyak strategi price, apalagi sekarang zaman udah mulai berubah banyak dan segala macamnya, price strategi yang mungkin dulu cuma ada sekitar 3 atau 4, sekarang bisa mungkin ada puluhan strategi. Cuman kalau saya pikir, apapun itu strateginya, sebenarnya intinya cuma ada 2 sih. Satu, kalian mau lebih kompetitif dibandingin kompetitor mereka, atau yang kedua, kalian mau atau yang kedua kalian mau lebih
fokus berapa sih willingness to pay dari customer mereka. Nah, kalau misalkan kita berpikir kompetitif itu bukan berarti harganya murah ya. Kompetitif itu artinya apa yang kita bayarkan, apa yang customer kita bayarkan, benefitnya sebanding dengan apa yang mereka dapat. Terlebih kalau misalkan kita bandingkan sama kompetitor kita. Sementara kalau value base itu sebenarnya lebih ke berapa sih yang sebenarnya customer itu willing to pay untuk produk atau jasa yang kita tawarkan. Value base ini agak kompleks, karena value base apalagi kalau misalkan kalian punya bisnis baru, kalian baru launch produk baru, biasanya value base ini bisa kalian tetap terapkan kalau kalian udah punya brand yang kuat di pasar. Satu hal yang perlu dicatat adalah semakin mahal harga yang kalian terapkan, yang kalian charge ke customer kalian, pastinya customer kalian akan berpikir bahwa kualitasnya lebih baik. Mereka expect lebih. Jadi hati-hati dengan penentuan harga, karena kalau misalkan kadang kita tergoda ya, kalau saya mau bikin strategi price-nya adalah premium positioning misalnya. Saya charge harga yang lebih tinggi, biar kesannya brand saya itu lebih luxurious dibandingkan kompetitor saya. Nah, kalau misalkan itu adalah pilihan strategi kalian, make sure benar-benar kalian deliver in terms of product quality-nya. Jangan sampai kemudian customer berpikir bahwa, harganya cuma sekedar lebih mahal, tapi kok sama-sama aja. Mending saya beli dari kompetitor lain yang harganya lebih murah, fitur dan benefit yang saya dapat sama. Itu harus dipikirkan baik-baik, karena harga itu adalah sesuatu yang benar-benar yang membuat kalian di market, produk atau brand kalian di market itu jadi jelas. Positioning kalian itu sebenarnya ditentukan dari harga yang ditetapkan oleh kalian. Banyak strategi pricing, tetapi saya di sini nggak akan detail satu-satu pricing strateginya. Yang saya mau sampaikan di sini, pricing itu bukan cuma sekedar harga aja, tapi bagaimana kalian charge customer. Kalau saya ambil contoh, mungkin kasus yang ekstrim itu adalah di dunia entertainment-nya. Misalnya, kalau dulu kita mau nonton DVD atau VCD, kita sewa, kita bayar per DVD atau per VCD. Kemudian Netflix merubah strategi pricing-nya. Netflix, FYI, dulu awalnya mulainya juga dari sewa DVD. Tapi yang mereka pikirkan adalah, daripada berjibaku sama kompetitor, bikin harga mana yang lebih kompetitif, mereka rubah pricing strateginya dari bayar satu-satu per DVD yang disewa, dirubah jadi subscription. Jadi kita bayar per bulan X number sekian rupiah, customer terserah mau sewa berapa banyak DVD. Kemudian berkembang menjadi digital, dan jadilah platform Netflix sekarang yang kita cuma bayar per bulannya sekitar 100.000, ada beberapa paket pilihan, kita bisa nonton sepuasnya. Nah, ini adalah salah satu strategi juga, karena price itu sekarang perkembangan zaman ya, bukan cuma sekedar harga murah, harga mahal, tapi juga bagaimana kita men-charge customer kita. Karena kalau misalkan customer kita lebih convenience, misalkan dengan subscription base daripada bayar satu-satu, pastinya itu juga akan jadi nilai tambah juga buat brand kita atau produk kita kan. Kemudian kalau misalkan ada yang tanya mungkin kepikiran, oh ya kalau subscription base kan kalau misalkan seperti Netflix gampang Pak. Soalnya mereka digital content. Bagaimana kalau misalkan saya jualan baju, jualan barang fisik? Nah, kalian masih thinking out of the box juga sebenarnya. Ada contoh, saya nggak masukin di sini, tapi sekedar sharing aja. Ada contoh kalau misalkan di Singapura sekarang mulai ada mereka beli baju, tapi bukan bayar per bajunya, tapi bayar subscription. Jadi bayar per bulan, nanti ada X number baju yang akan mereka kirim ke kita tiap bulannya, nanti kita balikin, jadi tiap bulan ganti. Jadi mereka ada paketnya, misalkan paket baju kerja, paket misalkan ke kondangan, atau baju casual, apa segala macam. Jadi kita cuma bayar, kita nggak perlu beli baju tiap bulan, tapi orang akan ngeliat kita kayak, oh bajunya baru terus nih, padahal kita cuma sewa ibaratnya. Ya, itu unique strategi in pricing yang mesti kita pikirkan juga ketika kita mendesain marketing mix buat brand atau produk kita. Oke, lanjut ke P selanjutnya. P ketiga, yaitu place. Place di sini yang penting adalah right place. Kita mesti ada di tempat yang tepat.
waktunya juga masih tepat, dan kuantitinya juga masih tepat. Jadi place dalam marketing mix ini sebenarnya adalah lebih ke distribution strategy. Jadi bagaimana kita menempatkan produk kita di saat yang tepat, dengan jumlah yang tepat. Contoh kasusnya adalah kalau misalkan kalian ada campaign produk baru atau campaign model baru. Jangan sampai ketika kalian pasang window display-nya di toko atau ada banner yang kalian siapkan, udah kepasang, tapi ternyata produknya belum tersedia. Atau misalkan, oh ya sudah terpasang bannernya, produknya ada, tapi stoknya nggak cukup. Jadi orang yang mau beli pun akhirnya mesti nunggu, mesti inden dulu. Nah, itu jangan sampai kejadian karena losing opportunity buat kalian kalau misalkan ada kasus seperti itu. Distribution strategy itu sebenarnya cuma ada 2 aja. Yang pertama itu adalah direct distribution, yang kedua adalah third party network, atau kombinasi keduanya. Jadi kalau misalkan direct distribution itu kalau misalkan kita jual di toko yang kita punya sendiri, atau misalnya kita punya website sendiri, atau misalkan kita jualan di marketplace, misalkan di Shopee atau di Tokopedia, tapi kita manage sendiri. Kalau third party network itu adalah kalau misalkan kita jualan lewat distributor, atau misalnya kita jual bukannya di toko kita, tapi di toko yang dimiliki oleh orang lain. Atau kalau misalkan kita jualan di kayak Lazada atau Shopee atau Tokopedia, tapi kita tidak manage sendiri. Kita ada orang lain yang bantu kita buat manage produk kita. Nah, itu adalah third party network. Atau bisa juga gabungan keduanya. Gabungan keduanya adalah contohnya misalkan saya kerja di Stellar Luxottica. Saya jualan Ray-Ban. Ray-Ban itu kombinasi antara direct distribution sama third party network. Artinya adalah direct distribution, saya punya Ray-Ban Store. Saya punya rayban.com. Kemudian third party network, saya jualan misalkan kalau di Indonesia, saya jualnya ke optik-optik di Indonesia. Nah, itu adalah third party network. Karena tokonya bukan toko punya saya, tokonya adalah retailer punya optik-optik tersebut, tapi mereka menjual produk saya juga. Yang perlu diingat adalah pertama, delivery performance itu sangat penting. Karena sekarang, apalagi kalau misalkan eranya sekarang adalah belanja online, orang pasti akan berpikir, kapan sih bisa sampainya? Kadang kita lihat ya, misalkan sehari sampai order pagi, sore sampai. Kalau misalkan kita order terus baru sampai barangnya sekitar 2-3 hari berikutnya, mungkin kadang kita suka mikir, mending beli di tempat lain aja deh, siapa tahu ada yang saya bisa langsung dapat barangnya. Apalagi kalau misalkan kita butuh barangnya urgent. Jadi perlu diingat, delivery performance itu sangat penting. Yang kedua, place itu dalam marketing mix juga bisa berarti window display. Window display itu kalau misalkan kalian jalan-jalan ke shopping mall misalnya, ada lihat di toko-toko apa yang dipajang di etalase, nah itu adalah window display. Atau bisa juga kalau sekarang trennya orang mulai ke online, itu adalah apa yang kalian pajang di website. Kalau misalkan kalian punya website sendiri, apa yang kalian pajang di website sendiri, gambar produk yang kalian pajang di website itu adalah bagian dari place juga. Seperti itu. Jadi place sebenarnya adalah platform apa sih, tempat di mana sih yang kalian gunakan buat memperkenalkan produk atau jasa kalian ke calon-calon pembeli kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke P yang keempat. P yang keempat itu adalah promotion. Kalau kita berpikir promotion, mungkin yang kita bayangkan adalah, promo, diskon. Padahal sebenarnya promotion itu bukan diskon. Promotion itu sebenarnya hakikatnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan perusahaan kita ke calon-calon pengguna kita, calon-calon pembeli kita. Nah, promosi yang baik itu seperti apa sih? Promosi yang baik itu pertama adalah sifatnya 2 arah harusnya. Jadi bukan cuma sekedar kita mempromosikan produk kita, tapi kita juga welcome terhadap feedback dari user kita. Nah, apalagi di zaman sekarang itu sangat penting. Zaman sekarang semua orang lihat reviewnya gimana sih, kita mau belanja online, kita mau datang ke restoran, kita lihat reviewnya kayak gimana sih. Kalian jangan takut kalau misalkan kalian baru mulai bisnis, kemudian dapat review jelek atau segala macam. Manfaatkan justru opportunity itu untuk berkomunikasi balik dengan customer kita. Tanya ke mereka, kenapa sih, apa sih yang kalian nggak suka? Misalkan saya punya restoran, dapat review jelek. Saya akan tanya ke customer saya, misalkan kenapa kalian kasih review saya jelek? Misalkan apa nih yang bisa kita improve? Minta feedback dari mereka. Misalkan mereka bilang, saya kemarin pesan sate tapi pedes banget ternyata.
Mungkin itu jadi feedback ke kita kan, oh mungkin ternyata ada customer yang mereka nggak terlalu suka makanan pedas. Mungkin kita bisa kasih opsi menu level pedasnya, misalkan dari level 1, level 2, level 3. Seperti itu. Jadi manfaatkan opportunity. Kalau saya bilang sih sebenarnya nggak ada di marketing yang nggak ada bad advertisement ya. Jadi apapun itu kalau misalkan buruk atau segala macam, manfaatkan itu supaya kita bisa dapat apa namanya, memperjelas lah nilai tambah produk kita seperti apa sih. Yang kedua, customer sekarang biasanya lebih suka dengan brand, perusahaan atau produk yang mereka bisa komunikasikan. Jadi saya ada komplain, mereka accept komplainnya, dan ternyata mereka improve. Biasanya customer akan lebih appreciate itu, dan mereka akan lebih stay untuk memilih produk kita daripada pindah ke kompetitor kita. Yang kedua, yang perlu dikomunikasikan, jangan cuma sekedar fokus ke fitur, tapi komunikasikan juga benefitnya. Contohnya kalau misalkan di sini yang saya kasih adalah payung. Kalau payung itu fiturnya kan adalah apa sih material yang digunakan, bagaimana reliabilitasnya. Tapi komunikasikan juga justru yang paling penting adalah benefitnya. Karena benefit itu adalah sebenarnya gimana kita kasih alasan ke pembeli kita kenapa mereka perlu beli produk kita. Kalau misalkan benefitnya payung adalah kalau misalkan panas kita nggak kepanasan, kalau hujan kita juga nggak kebasahan. Itu adalah reason kenapa kita perlu beli payung. Nah, itu yang harus pertama kali ditegaskan ketika kita mengkomunikasikan produk kita ke customer kita. Dan yang ketiga, yang paling penting, kalau misalkan buat promotion itu adalah grab attention. Kalian mesti bisa ciptakan sesuatu yang menarik perhatian. Yang kedua, gampang dibaca. Jangan bikin sesuatu yang rumit, bacanya ribet atau segala macam. Bikin yang gampang dibaca, langsung to the point. Jadi customer baca singkat langsung tahu, oh ini loh produk atau jasa yang ditawarkan. Dan kemudian harus bisa juga menjelaskan kenapanya, kenapa saya mesti beli produk Anda. Seperti itu. Kalau contoh saya yang kasih ini kan cukup menarik perhatian ya, dari ini cukup kreatif kalau menurut saya. Gimana mereka mendesain suatu iklan, advertisement, memanfaatkan struktur yang ada. Dan ini juga contohnya adalah sebenarnya gampang dibaca kan, nggak banyak kata-kata apa segala macam, cuman 1-2 kalimat, that's it. Dan dari 1-2 kalimat itu pun udah menjelaskan apa produknya dan kenapa kita perlu beli produk itu. Dan ini on point banget menurut saya iklannya. Mungkin kalau ada teman-teman yang juga udah pernah lihat ini mungkin tertarik, pasti langsung kalau misalkan lewat di depan jalan itu pasti langsung, oh ada produk ini. Akhirnya orang jadi tahu kan. Kalau misalkan nggak ada ini, mungkin kita nggak tahu kalau misalkan ternyata tuh ada alat buat nose hair trimmer ya. Nah, ternyata ada produk seperti itu. Dan kita mungkin tadinya nggak tahu kalau misalkan kita butuh produk itu. Dengan kita lihat iklan ini kan, kita tertarik dan kemudian kita mungkin jadi berpikir, oh iya benar juga ya, mungkin saya butuh produk ini ya. Jadi kita mulai berpikir, oh saya mau cari deh produk itu. Itu kuncinya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan promosi. Pertama, mungkin brosur udah nggak zaman lagi ya kalau sekarang ya brosur. Apalagi brosur cetak, pamflet, dan segala macamnya. Mungkin kalau kita kasih brosur di jalan apa segala macam, orang cuma ambil habis itu buang. Nah, message-nya nggak sampai ke customer kita. Itu satu. Dan yang kedua adalah brosur itu sifatnya fix soalnya. Ketika kalian udah print, ternyata ada salah cetak, itu bakal susah. Kalau misalkan kalian lihat brosur atau iklan atau ada banner yang tambal sulam, ada isolasinya, ditulis tangan buat nutupin kesalahan yang sebelumnya, jadi ilfeel kan ngeliatnya kayak, oh ini kayaknya kok ini brand atau produk ini kok kayaknya nggak well prepared banget ya, kesannya kan kayak gitu kan, atau kesannya justru malah kayak murahan, apalagi kalau misalkan kalian charge-nya premium price ke customer kalian. Nah itu perhatikan baik-baik. Cuman kalau sekarang saya lihat banyak kita udah mulai beralih ke digital brochure, e-katalog, apa segala macam. Walaupun mungkin kita bisa terjadi kesalahan, tapi paling nggak gampang buat diperbaikinya. Terus poin penting kedua adalah ketika kita melakukan promosi, itu bukan cuma sekedar kita mengkomunikasikan ke calon customer kita. Yang perlu penting diperhatikan juga adalah komunikasi itu harus juga buat ke internal kita. Karyawan kita, penjaga toko kita, bahkan mereka yang mungkin tidak terlibat langsung dengan penjualan atau marketing, misalkan orang yang bekerja di bagian accounting.
Kenapa ini kenapa kok komunikasi internal itu penting juga? Satu, karena karyawan kita sebenarnya adalah tools buat mengkomunikasikan produk kita juga ke pasar. Mungkin sering kejadian ya, kita misalkan kita punya teman kerja di perusahaan A, pasti kan kita katanya, produk perusahaan lu oke nggak sih, apa segala macam. Kalau misalkan teman kita yang ngasih tahu, oh ya produknya oke kok, beli aja, apa segala macam, kita pasti lebih percaya ya, daripada orang lain yang ngasih tahu kita, oh beli produk A, karena produk A paling bagus, apa segala macam. Nah, ini yang penting. Jadi kenapa kalau misalkan kayak saya di EssilorLuxottica, semua karyawan wajib ikut training product knowledge, paham apa sih produk kita, bagaimana kita meng-create produk kita, apa aja yang ditawarkan oleh produk kita, karena adalah hal-hal seperti ini. Karena basically karyawan kita adalah bagian dari media promosi produk kita. Seperti itu. Nah, training itu kaitannya adalah dengan P kelima, yaitu people. People ini menjadi penting. Kenapa? Karena setiap orang yang berinteraksi langsung dengan customer kita, itu adalah wajah kita. Itu adalah wajah brand kita, wajah perusahaan kita, wajah produk yang kita tawarkan ke customer kita. Nah, pentingnya orang-orang ini kita train properly, kita motivate properly adalah supaya customer kita puas. Jadi yang penting itu adalah karyawan kita atau orang-orang yang bekerja secara langsung untuk menjual produk kita ke customer kita, mereka perlu tahu product knowledge-nya pasti. Jangan sampai ibaratnya tenaga penjual kita bahkan mereka juga nggak tahu produk apa sih yang kita tawarkan, fitur-fitur apa aja sih yang ada di produk yang kita tawarkan. Itu zong ya, ibaratnya kalau misalkan sampai tenaga penjual kita sendiri nggak tahu apa produk yang kita tawarkan. Yang kedua yang kita perlu training juga adalah attitude-nya. Ingat, customer itu, kalau istilahnya kan dulu kan customer is a king. Bukan berarti kita harus nyembah-nyembah customer kita atau kayak gimana, tapi perlakukan customer kita dengan baik. Karena nggak jarang ya, kalau misalkan, bayangin kalau misalkan kalian datang ke suatu toko, atau misalkan kalian datang ke suatu restoran, tapi diketusin, dijudesin. Jadi males kan, jadi kayak, udahlah, mending kita pindah atau makan di tempat lain aja. Nah, attitude itu sangat penting. Ramah terhadap customer kita, walaupun mereka belum tentu beli pada saat itu, tapi kalau misalkan kita ramah terhadap mereka, mereka mungkin akan berpikir, oh, toko ini pelayanannya oke ya, mungkin nggak hari ini, tapi besok-besok deh. Jadi ketika besok-besok mereka kepikiran, mereka mau beli produk yang sejenis yang kita tawarkan nih, perusahaan kita lah yang ada di pikiran pertama mereka. Sama yang ketiga, itu adalah after sales support. So ini kaitannya dengan produk karakteristik tadi ya, walaupun ini bukan dari sisi produknya, tapi ini adalah berkaitan langsung dengan produknya. Banyak orang yang kecewa, misalkan saya beli suatu produk dari brand tertentu, tapi ternyata sales support-nya tuh jelek banget. Akhirnya yang ada adalah, besok-besok kalau saya butuh produk itu lagi, saya nggak mau beli dari brand tersebut. Ini menjadi penting, kenapa? Karena retain customer itu sebenarnya yang paling berat. Itu lebih berat daripada acquiring customer baru. Kalau misalkan acquiring customer baru, apalagi kalau produk yang kalian tawarkan adalah produk yang suatu produk yang masih baru di pasar, itu gampang buat acquire customer baru. Tapi kalau misalkan retain customer, itu agak susah. Jadi perlu dipertimbangkan juga after sales support. Kalau misalkan di sini saya kasih contoh, misalkan di Apple Store ya, mungkin di materi kali ini saya banyak kasih contoh tentang Apple karena menurut saya Apple in terms of marketing itu best in class. Jadi Apple Store itu mereka mentraining store staff mereka dengan yang mereka sebut Apple Way, the Apple Way. So the Apple Way ini sebenarnya adalah singkatan. A-nya itu adalah approach customer with personalized warm welcome. Jadi kalau misalkan sayangnya di Indonesia kita nggak punya Apple Store, tapi kalau misalkan teman-teman ada kesempatan pergi ke luar negeri, di tempat yang ada Apple Store-nya, kalian bisa datang, cuma buat rasain aja experience-nya gimana. Kalau misalkan kalian datang ke Apple Store, mereka kan sapa kita sangat warm ya, maksudnya bukan cuma sekedar, kalau misalkan kalau kayak restoran Jepang kan cuma sekedar teriak bahasa Jepang apa segala macam, yang mungkin kita juga nggak tahu artinya apa. Cuman kalau kita masuk ke Apple Store, itu benar-benar kayak ke person-to-person approach.
Jadi kita merasa lebih kayak disambut ketika masuk ke tokonya mereka. Nah, P-nya di Apple Way itu, P yang pertama adalah probe politely to understand all the customer's need. Jadi, hebatnya si Apple Store ini adalah, kalau misalkan kalian bandingkan sama kompetitornya, kalau misalkan kalian datang ke Apple Store, yang akan mereka tanyakan adalah kalian tuh butuh apa sih sebenarnya. Contoh kasus, misalkan saya waktu itu ke Apple Store, saya beli iPad. Saya pikir, saya perlu iPad buat kerja. Pikiran saya adalah mereka pasti akan coba menawarkan saya iPad Pro yang paling mahal. Ternyata enggak. Ternyata yang mereka tanyakan adalah, kamu beli iPad tuh keperluannya buat apa? Saya bilang, saya buat kerja, buat make notes, buat reading, buat baca, apa segala macam. Terus dia bilang, kalau gitu iPad mini aja, karena ini paling ringan, gampang dibawa kemana-mananya, dan nggak berat, dan sesuai kebutuhan kamu. Terus dia tanya, kalau misalkan kamu buat kerja, berarti kamu kebanyakan dipakainya di mana? Saya bilang, saya pakainya kebanyakan kalau nggak di rumah ya di kantor. Karena cuma buat kerja. Saya nggak akan pakai iPad buat foto misalnya. Dan mereka akan bilang, kalau gitu ambil aja ke iPad mini yang kapasitasnya paling rendah. Kemudian berarti kamu nggak perlu iPad yang ada SIM card-nya. Ambil aja yang Wi-Fi aja. Jadi yang pikiran saya tadinya saya takut masuk Apple Store karena takut mereka akan menjual ke saya produk paling mahal. Ternyata yang mereka tawarkan justru produk paling murahnya dari line-up-nya iPad. Jadi ini yang pastinya kadang mungkin teman-teman juga pernah ngerasain ya, misalkan datang ke toko tapi dipaksanya dibeli yang barang mahalnya. Jadi kan jadi ilfeel ya kita, jadi kayak aduh gimana ya. Jadi enggak beli dulu deh. Nah, Apple ini mereka benar-benar di-train pegawainya, jadi mereka benar-benar menawarkan produk yang sesuai kebutuhannya kita. Jadi akhirnya kita jadi, oke, ini make sense buat kita, apa segala macam, beli deh, kayak gitu. Nah, P kedua dari si Apple Pay ini, dari si Apple Way ini adalah present a solution for the customer to take home today. Ada kalanya kadang mereka tanya kebutuhan kita apa, mereka menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan kita, tapi ternyata mereka nggak punya stoknya di toko. Nah, mungkin kita jadinya, nggak ada di toko, ya udah deh, besok-besok aja deh, kalau misalkan barangnya ada, baru saya datang lagi. Tapi biasanya mereka di-train adalah, oke, kalau misalkan stoknya nggak ada, mereka akan bawa iPad atau iPhone yang mereka punya, mereka akan orderin online buat kita. Mereka akan orderin online, mereka akan tunjukin, oke, kalau misalkan order online, kalian bisa dapat barangnya 3 hari ke depan, atau 7 hari ke depan. Karena kalau misalkan kalian tunggu stoknya ada di toko, saya nggak bisa pastiin. Kalau misalkan besok kalian datang lagi, bakal ada atau enggak, atau misalkan minggu depan kamu datang lagi, bakal ada atau enggak. Jadi, mereka akan provide solusi bahwa, oke, kalau misalkan saya nggak bisa sediain, tapi saya at least bisa garanti kalian, sekian hari, kalian akan dapat barangnya. Nah, itu sangat penting, apalagi kalau misalkan kita jualan ya, tujuannya kita kan jualan ya, supaya customer kita nggak lari ya. Ini sangat penting. Nah, L di Apple Way itu adalah listen and resolve any issues or concern. Nah, kalau kalian datang ke Apple Store, biasanya store staff-nya itu nggak banyak ngomong. Mereka nggak banyak nanya apa segala macam. Ada misalkan brand-brand tertentu, kalau kalian datang ke toko lain, biasanya rocos saja penjaga tokonya. Pengen berusaha ngejelasin panjang lebar apa segala macam, padahal sebenarnya kita mungkin kita udah googling kok, kita udah tahu speknya apa, kita udah tahu apa segala macam, jadi kayak bosan ngedengerinnya, jenuh. Nah, kalau mereka nggak banyak ngomong, mereka cuma nanya apa sih yang kita mau, apa segala macam, dan kalau misalkan kita punya concern, mereka they will try to address your concern. Intinya sih kayak gitu. Jadi mereka benar-benar di-train dengan baik supaya jangan sampai customer itu lari ke kompetitor lain. Yang terakhir, itu mereka akan mengucapkan selamat tinggal ke kita, either kita beli atau enggak, dengan ramah. Jadi, kadang hal simpel ya, kalian hal-hal simpel kayak sekedar senyum, terima kasih, anterin kita sampai ke pintu, bukain pintu buat kita, kayak itu udah attitude yang nice banget ya kalau saya pikir sih. Jangan sampai kayak misalkan customer itu dijutekin. Jangankan nggak usah beli deh, ngobrolin nggak usah beli deh. Kalau misalkan kadang kita beli aja, kita nunggu bill aja udah dijutekin. Habis itu kita bayar, habis itu ya udah kayak selesai aja. Kayaknya experience-nya nggak dapat ya. Apalagi kalau misalkan kalian jualannya barang-barang mahal kayak gitu, itu sangat penting. Nah, ini adalah contohnya si Apple, tapi dalam arti ini cuma sekedar contoh. Nggak harus kalian terapkan plek-plekan. Mungkin kalian bisa customize sesuai dengan apa sih produk atau jasa yang kalian tawarkan.
bagaimana sih menurut kalian? Mungkin ada sesuatu yang menurut kalian harus ditambahkan atau mungkin nggak perlu, mengingat segmen yang kalian targetin tuh mungkin berbeda karakteristiknya. Tapi yang perlu diingat adalah bagaimana orang-orang kita, terutama adalah yang ada di forefront, store staff kita melakukan menyambut customer kita, itu menunjukkan reputasi brand kita. Karena kalau misalkan staff kita orangnya jutek, nggak peduli sama customer kita, kesannya kayak mau beli syukur, nggak mau beli ya udah, itu impact-nya akan jadi negatif ke brand kita. Jadi make sure semua orang yang bekerja directly ke customer kita, mereka di-train properly, punya attitude yang tepat, kemudian selalu motivate mereka. Oke, lanjut ke P yang ke-6, yaitu proses. Nah, proses ini sebenarnya lebih banyak ke kalian yang punya bisnis di bidang jasa sebenarnya. Tapi bukan berarti kalian yang jualan produk itu nggak bisa menerapkan P ke-6 ini. Proses itu sebenarnya jangan kalian pikir manufacturing proses ya. Proses itu sebenarnya adalah sales proses, yaitu whole consumer experience. Bayangkan Anda sebagai consumer, kalau misalkan Anda datang ke toko, dari mulai Anda dilayanin, Anda ditunjukin barangnya, sampai proses pembayaran. Itu adalah the whole consumer experience. Nah, proses ini sebenarnya sangat berkaitan langsung dengan PPPW yang lainnya. Contoh misalnya adalah, kalau misalkan harga yang kita tawarkan ke konsumen kita itu lebih tinggi, otomatis sales proses itu pasti jadi lebih penting. Karena semakin banyak uang yang dikeluarkan oleh customer kita, semakin banyak juga ekspektasi dari mereka. Seperti itu. Kemudian, balik lagi ke P sebelumnya, yaitu people. Apapun yang dilakukan oleh karyawan kita terhadap customer kita, itu sangat berhubungan langsung dengan experience dari customer kita. Jadi jangan sampai kita memberikan pelayanan yang buruk, akhirnya customer kita merasa nggak puas, akhirnya mereka memilih kompetitor kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika Anda mendesain proses itu. Pertama, berapa lama sih customer kita mesti nunggu? Contoh, misalkan kalian datang ke restoran, udah ngantrinya lama, begitu dapat meja, kita angkat tangan, nggak ada yang nyamperin, nggak ada yang ngelayanin kita. Begitu kita udah bisa order, dapat makanan, dan nunggunya lama, selesai makan, bayar pun lama. Biasanya customer, apalagi kalau misalkan kalian mesti bayar keluar uang mahal, biasanya udah, nggak deh, nggak lagi. Bahkan bukan cuma yang mahal ya, bahkan kalau misalkan kita datang ke restoran biasa pun, kalau misalkan lama ngantrinya, bayar aja lama, mungkin kita besok-besok kayak, udahlah, nggak usah nongkrong di tempat itu lagi, kita cari tempat lain. Kemudian, apakah mereka diinformasikan? Kalau misalkan kalian bisnisnya restoran, ternyata sukses, banyak yang ngantri, ini sangat penting. Kalau kalian misalkan informasikan, misalkan, Bapak, maaf ya, nunggu mungkin sekitar 15 menit lagi, which is fine. Bukan berarti kalau misalkan nunggu 15 menit, kira-kira lama mereka akan lari. Paling nggak, kita informasikan ke mereka, ada ekspektasinya. Oke, 15 menit lagi. Mungkin saya nggak masalah kalau nunggu 15 menit lagi. Tapi kalau misalkan ternyata, saya nggak keburu kayaknya 15 menit lagi, tapi paling nggak nice gesture. Paling nggak mereka tahu, oke, mungkin hari ini saya nggak bisa datang, tapi mungkin besok-besok kalau misalkan sepian, mungkin saya datang deh. Nice gesture. Itu. Kemudian, apa yang terjadi setelah mereka melakukan pembelian? Jangan cuma sekedar mereka order, mereka dapat barangnya, mereka bayar, habis itu udah ditinggal aja. Terus yang terakhir juga pikirkan gimana teknologi bisa membuat sales proses kita jadi lebih efisien. Contohnya misalkan, kalau misalkan kita punya usahanya restoran, balik lagi, terus kita mungkin kerjasama dengan Grab atau Gojek misalnya, mereka bisa order lebih dulu. Jadi mereka mungkin pengen dine-in, mereka pengen makan di tempat kita, di restoran kita, tapi mereka mungkin supaya lebih cepat, saya order duluan deh. Jadi begitu saya sampai, kira-kira makanannya udah tersedia, kita udah dapat tempat duduknya, tinggal nikmatin makanannya aja. Nah, jadi pikirkan juga hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan ketika Anda mendesain proses, saran saya sebenarnya adalah Anda harus berpikir dari sisi customer. Anda bayangkan, posisikan diri Anda sebagai consumer. Kalau misalkan Anda mau beli barang A, apa aja sih yang biasanya akan jadi deal breaker buat kalian. Nah,
Itu yang harus kalian antisipasi ketika Anda mendesain prosesnya. P terakhir, physical evidence. Nah, physical evidence ini kalau menurut saya itu adalah the wow factor-nya ya. Misalkan kalau kalian beli handphone, kalian dapat barangnya, kalian buka packaging-nya, ada wow-nya gitu ya. Atau misalkan kalian baru beli baju, kalian coba, ada wow-nya, experience-nya itu ya. Nah, itu wow itu yang benar-benar sekarang menjadi penting. Dan saya dulu pernah kerja di beberapa perusahaan elektronik besar apa segala macam, but believe it or not, biasanya perusahaan-perusahaan besar, brand-brand ternama, mereka benar-benar measure wow factor ini. Mereka benar-benar pengen ketika customer mereka dapat barangnya, ada sesuatu kayak, worth it nih barang, nggak salah saya keluarin duit buat beli ini. Nah, semua hal-hal itu yang customer kita bisa rasakan, customer kita bisa lihat, itu adalah physical evidence yang membedakan antara kita dengan kompetitor kita. Physical evidence itu bisa berupa misalkan dari hal simple packaging-nya. Packaging-nya unik, bagus, menarik, itu memberikan nilai tambah tersendiri di sisi customer kita. Kemudian appearance dari toko kita. Toko misalkan bukan cuma sekedar toko secara fisik, tapi bisa juga kalau misalkan kita fokusnya jualannya online adalah bagaimana kita mendesain web kita. Bagaimana kita mendesain tampilan produk yang kita pajang di marketplace, misalkan kalau misalkan kita jualannya lewat marketplace seperti Lazada, Shopee, atau Tokopedia. Physical evidence bisa juga berupa menu atau katalog. Kalau misalkan datang kalian ke restoran, misalkan kalau menunya cuma sekedar kertas doang, kayaknya kesannya gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan menunya itu disajikan dengan bagus, jelas, ada gambarnya, mungkin lebih appealing kalau dari sisi customer kita. Seragam itu juga salah satu physical evidence yang membedakan antara kita dengan kompetitor kita. Dan yang terakhir, yang sekarang saya pikir juga menjadi paling penting, apalagi di zaman sekarang, itu adalah online reviews atau testimoni. Balik lagi, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, jangan takut kalau misalkan kalian terima review yang jelek atau testimoni yang jelek dari customer kalian, reach them out. Karena itu adalah salah satu opportunity sebenarnya buat kalian memperjelas atau mempertegas positioning kalian di market. Mungkin ada 1 atau 2 customers yang nggak happy, tapi kalau misalkan kita reach them out, kita bilang, oh sebenarnya kita nggak kayak gitu loh. Orang-orang lain yang baca review juga jadi, oh ternyata si penjual ini mereka responsif loh, mereka baik apa segala macam. Oke lah, kalau misalkan ada isu mereka bakal responsible, tanggung jawab, dan mereka responsif juga ke kita, komunikatif juga ke kita. Itu salah satu kunci yang jadi decision making-nya ya, dari system making-nya dari si customer untuk membeli produk kita atau produk kompetitor. Nah, itu adalah 7P dari marketing mix. Kalau misalkan dilihat contoh-contohnya mungkin kelihatannya kayak ya gampang-gampang susah lah, cuman sekedar 7P. Kayak gitu kan. Cuman ketika kita memformulasikan 7P itu menjadi suatu marketing strategy, apalagi kalau misalkan kita mau launch campaign atau ada marketing activities yang mau kita tuju, kalian mesti pay attention to detail. Jadi 7P, kalian udah tahu 7P itu apa aja. Gimana sih buat nentuin, gimana kalian buat mentranslate-nya jadi suatu marketing strategy. Pertama, kalian mesti identify, pastinya adalah customer kalian. Balik lagi ke P pertama, produk. Jangan berpikir bahwa kalian cuman, oh saya mau bikin produk ini, saya mau jualan produk ini. Tapi berpikir, ini yang customer cari apa enggak sih? Ada marketnya atau enggak sih? Gitu. Bukan cuma sekedar target market primary kita, tapi pikirkan juga sub-marketnya atau sub-segmentnya. Kemudian yang kedua adalah kalian harus melakukan research, apa sih yang mereka benar-benar butuhkan. Apakah produk atau jasa yang kalian tawarkan menjawab kebutuhan mereka? Apa sih yang jadi preference mereka? Kalau misalkan kita sama-sama menjual satu produk atau jasa yang sama dengan kompetitor kita, apa sih yang membuat customer memilih kompetitor kita daripada kita? Nah, itu yang perlu diadres. Yang ketiga adalah kalian mesti tahu apa sih yang menjadi hal penting buat customer untuk memutuskan beli suatu produk, either itu dari kita atau dari kompetitor kita. Ada beberapa hal yang mempengaruhi konsumer secara umum, yaitu misalkan dari faktor culture, faktor sosial, misalkan karena teman kita punya, saya juga jadi pengen beli. Atau biasanya ada customer yang mereka beli barang tertentu atau beli brand tertentu karena politically motivated. Ada juga faktornya karena misalkan ekonomi, pastinya. Daya beli masyarakat, daya beli customer kita seperti apa sih? Apakah kita sudah sesuai produk positioning kita dengan
daya beli target market kita. Kemudian yang terakhir juga adalah technology trend. Seperti itu. Itu adalah hal-hal yang mempengaruhi bagaimana customer memutuskan untuk beli produk kita atau enggak. Yang keempat itu kita mesti bisa ngedefine objeknya. 7P ini sebenarnya tujuan kita mau apa sih? Bukan cuma sekedar kita mau jualan, mau dapat profit, tapi tujuannya apa? Oke, tujuannya udah pasti jelas, kita mau mensatisfy customer kita. Target market kita udah tahu, produk yang mau kita jual juga kita udah tahu, kita mau satisfy. Nah, satisfy-nya itu kalian mesti define. Memuaskan customer itu seperti apa sih? Apakah memuaskan customer itu dalam arti sales kita lebih bagus? Apakah memuaskan customer itu artinya brand equity kita lebih bagus? Memuaskan customer apakah artinya itu ada positive impact ke bisnis kita secara keseluruhan? Nah, itulah hal-hal yang mesti kalian bisa define, bisa diukur. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah kalian mesti align juga sama budget kalian. Otomatis kalau misalkan kita pengennya yang wah, kita pengen bikin activity yang wow, pengen yang bikin marketing campaign yang hype, pastinya ada cost-nya. Cuman kita mesti lihat juga kemampuan perusahaan kita, kemampuan keuangan perusahaan kita. Mampu nggak sih kita pada saat ini untuk afford hal-hal tersebut? Atau kalau misalkan, oke, kita punya marketing activities kayak gini, berapa sih biayanya? Kemudian return on investment-nya seperti apa sih? Jangan sampai kita keluarkan biaya buat marketing, tapi sales yang kita dapat nggak sebanding. Nah, yang terakhir, kita mesti monitor progresnya. Monitor progresnya dalam arti, ketika kita run satu campaign, kita mesti tahu gimana sih reaksinya customer terhadap campaign kita. Jangan sampai jadi blunder. Kita bikin marketing activities, kita run campaign, ternyata persepsinya dari customer justru negatif, kebalikannya. Jadi instead of mereka beli produk kita, justru mereka lari dari kita. Nah, kalau misalkan kejadiannya seperti itu, kalian mesti react secara cepat. Jadi kalian mesti tahu penyebabnya kenapa, revise, update. Jangan sampai kalian pertahankan activities campaign yang sama selama berbulan-bulan atau bahkan selama bertahun-tahun, kalau misalkan kalian tahu itu udah nggak jalan, udah nggak berhasil lagi, udah nggak appealing lagi dari sisi market. Seperti itu. Nah, memang cost itu paling penting buat marketing strategi ketika kalian merencanakan activities atau campaign, tapi be kreatif. Karena nggak semuanya itu ternyata mahal loh. Contoh, kalau menurut saya sekarang zamannya sosial media, zamannya influencer atau KOL atau segala macam, manfaatkan. Karena sosial media basically, apalagi kalau misalkan kita punya bisnis baru, atau misalkan bisnis kita UMKM, itu adalah salah satu media paling ampuh, cost efficient, karena cost-nya sangat minimum. Oke, misalkan katakanlah, tapi kan mungkin kita perlu hire KOL atau influencer, which is keluar biaya tambahan. Tergantung. Karena ada beberapa, kalau misalkan contoh kasusnya saya, misalkan saya jualan Ray-Ban atau Oakley, ada beberapa influencer yang kita engage, itu mereka fine, kita cuma melakukan product seeding. Jadi kita cuma kasih produknya secara gratis, mereka akan post di social media, which is sebenarnya kalau misalkan dihitung-hitung cost-nya sangat minimal, sama aja kita misalkan cuma kasih satu barang gratis, that's it. Bandingkan kalau misalkan dulu zamannya televisi kita mesti bikin iklan dan kita mesti hire aktor atau aktris ternama, cost-nya pasti lebih mahal. Yang kedua yang kalian sekarang bisa pikirkan adalah partnership. Sekarang kan zamannya trennya adalah collab ya, kolaborasi. Yang paling happening sekarang kan misalkan kayak Omega sama Swatch, Moonswatch happening. Nah, kolaborasi nggak harus produk yang sama. Kalian bisa juga kolaborasi dengan industri yang benar-benar completely different. Contohnya misalkan beberapa waktu lalu Sosro kolaborasi dengan sepatu brand lokal. Sebenarnya tujuannya partnership itu kan cuman buat ngebantu promosi aja ya, ngebantu kita mempertegas ke komunikasi kita ke masyarakat, siapa sih kita, supaya customer kita nggak lupa loh kalau ternyata ada loh kita di market itu, kita eksis loh, seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kalian pikirkan yang kalau menurut saya sekarang lebih relevan untuk bisnis saat ini. So ya, jadi itu materi hari ini tentang marketing mix dan 7P dari saya. Semoga bisa jelas, bisa teman-teman bisa nangkap konsepnya dan kalian bisa tahu bagaimana sih implementasinya dan apa yang harus kalian lakukan dalam aktivitas bisnis kalian. Itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, menarik banget ya materi yang dibawain Kak Lucky.
Semoga kalian semua bisa dapetin insight baru dan pastinya bisa kalian pakai dan aplikasiin. Nah, kalau gue bisa sum up nih, setelah gue dengar materi yang dibawain Kak Lucky, kita tadi belajar tentang dasar fundamental dari marketing mix, yaitu 4P, product, price, place, promotion, dan ditambah 3P, yaitu people, physical evidence, dan proses. Lalu kita juga belajar tentang bagaimana cara produk kita bisa unggul dari kompetitor, membuat produk yang cocok dengan customer kita, cara menentukan harga, yaitu cost plus margin, dan cara menentukan pricing strategi lewat customer. Lalu, tadi kita juga belajar tentang distribution strategy, yaitu direct distribution dan third party network. Memanfaatkan review untuk engage dengan customer, melakukan training pada tenaga kerja, dan selalu memeasure wow factor yang sangat penting buat experience customer kita. Ya, benar banget, Kel. Terus tadi ada beberapa poin nih yang nyangkut di pikiran gue. Tadi dijelasin tentang yang pertama, marketing mix hanya mempunyai satu tujuan ya, yaitu bagaimana kita memuaskan customer dan memperjelas positioning kita di market. Lalu, like Apple, you have to think beyond the product itself. Terus makin mahal harga yang di-charge ke customer pasti akan berpikir kan, kalau kualitasnya pasti lebih baik dan mereka akan expect lebih dari produk kita ini. Lalu positioning itu sebenarnya ditentukan oleh harga yang ditetapkan. Lalu promosi yang baik harus bersifat dua arah, dan yang paling penting itu harus grab attention, gampang dibaca dan bisa menjelaskan kenapa produk kita harus dibeli. Dan yang terakhir, retaining customer itu lebih susah daripada acquiring customer. Wah, emang sih. Materi kali ini tuh bener-bener insightful banget, Feb. Wajib banget buat diresapin dan diimplementasiin ya, Brandtizen, biar berguna juga buat kalian nantinya. Ayo, tadi pada nyatet gak? Banyak banget loh materi yang bagus-bagus. Yes, kayaknya tadi Kelly nyatet ya. Nah, Kelly ini tuh contoh orang-orang yang patut dijadiin panutan nih teman-teman. Orang yang nyimak acara Branding 101. Oh ya, Kel, kalau kata banyak orang sih, pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang bentuknya bisa diterapkan ya. Nah, karena itu tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke sesi study case. Dan sesi study case ini sifatnya tidak wajib ya. Jadi boleh banget bagi kalian yang mau ikutan menjawab atau penasaran, atau bahkan cuma mau coba-coba. Gas aja yuk, ya gak, Kel? Yuk guys, kita ikut sambil ngetes kemampuan diri sendiri. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang study case, bakal dijelasin langsung sama Lucky sendiri nih. Kalau Lucky, kami persilahkan. Oke, saya coba share screen saya lagi ya. Oke, saya pikir udah bisa lihat screen saya lagi. Jadi study case yang mau saya sampaikan malam ini adalah Super Airjet, maskapai baru yang umurnya baru 1 tahun di Indonesia. Kalau misalkan kita bicara Super Airjet, balik lagi kita pengen telaah nih 7P-nya mereka itu gimana sih? Pertama kita mesti cari tahu dulu siapa sih sebenarnya target market mereka. Target market mereka itu sebenarnya adalah millennials. Ya, kita inilah sebenarnya. Kita bisa dibilang adalah generasi millennials. Nah, generasi millennials itu maunya apa sih? Generasi millennials itu kan maunya kita punya uang ibaratnya pas-pasan ya. Padahal belum tentu juga. Tapi intinya adalah kita nggak mau spend lebih. Kita mau millennials itu kan benar-benar critical banget ya. Kita maunya apa yang kita keluarkan itu sesuai sama apa yang kita dapat. Dan bedanya kalau misalkan sama generasi orang tua kita mungkin adalah kalau generasi orang tua kita dulu mereka nabung 1 tahun buat traveling 1 kali 1 tahun. Tapi kalau kita generasi milenial kan kita maunya kalau misalkan kalau bisa tiap bulan kita traveling. Ada long weekend sedikit kita maunya traveling, pergi ke Bali, pergi ke Lombok, pergi kemana-mana kayak gitu. Nah ini adalah target market yang mau disasar oleh Super Airjet. Nah gimana implementasi 7P-nya supaya mereka bisa mensatisfy target market milenial ini? Pertama, kalau misalkan kita lihat dari sisi produk, produknya pasti yang mereka tawarkan adalah low cost airlines karena balik lagi ke keinginannya si millennials dalam hal traveling itu kan berbeda. Kita millennials kita nggak mau spend lebih untuk sesuatu yang menurut kita nggak perlu. Contohnya misalkan, kalau misalkan saya terbang cuma 1 atau 2 jam, mungkin in-flight service mungkin in-flight food service mungkin nggak terlalu penting ya. Makan di pesawat mungkin nggak terlalu penting, cuma 1-2 jam. Saya sebelum naik pesawat juga udah makan, masih kenyang. Buat apa saya berlebih cuma buat dapat makanan gratis di pesawat? Seperti itu kan. Yang kedua, kita pengennya kalau bisa
direct point to point model. Jadi kita nggak pengen transit lama-lama kita misalkan dari Jakarta ke Bali, bayangin kalau misalkan dari Jakarta ke Bali kita mesti transit 3 jam atau 4 jam di Surabaya. Pasti nggak mau kan? Milenial maunya kita berangkat dari satu tempat langsung sampai ke tempat tujuan kita. Nah, inilah produk yang ditawarkan oleh si Super Airjet. Kemudian place-nya. Nah, menurut saya si Super Airjet ini cukup unik. Cukup unik dalam arti mereka benar-benar tahu apa sih yang milenial mau. Jadi mereka tetap jualan tiket lewat travel agent atau segala macamnya, tapi mereka fokusnya itu adalah sebenarnya ke direct distribution strategy. Mereka coba push, yang selalu mereka promosiin itu kan adalah apps-nya atau website-nya kan. Karena kita milenial, kita nggak kayak orang tua kita. Kalau orang tua kita mau traveling, mereka akan telepon travel agent. Tapi kalau kita kan milenial, kita apapun kalau misalkan kita bisa akses dari handphone kita, pasti lebih bagus. Kita pulang kerja, naik ojek, lagi macet di jalan, kepikiran, minggu depan ada long weekend nih, coba cek harga tiket deh, sambil nunggu macet-macetan, kita buka handphone kita cek, oh harganya oke, terbang deh minggu depan, long weekend, seperti itu. Jadi mereka benar-benar fokusnya jualannya adalah lewat apps atau website mereka. Kemudian kalau misalkan promosinya, ini saya bilang juga cukup unik yang mereka lakukan, karena mereka saya perhatiin belakangan cukup aktif di sosial media. Ada beberapa, misalkan kayak di Instagram Reels, ada beberapa video yang mereka upload, kayak misalnya tentang pramugari di pesawat, kayak gimana sih, lucu-lucu juga sebenarnya. Ya, itu kan cukup menarik ya, kalau misalkan kita milenial, kita suka hal-hal kayak gitu ya. Jadi kepikiran gitu lah, oh ternyata ada loh si Super Airjet ini eksis di pasar, kayak gitu. Nah, promosi lain yang menurut saya cukup unik yang mereka lakukan adalah mereka melakukan promosi yang sebenarnya totally different dari apa yang produk mereka tawarkan, yaitu misalkan webinar sama talk show. Jadi ini cukup menarik karena sekarang di era pandemi kita traveling activities cukup terbatas ya. Apalagi kalau misalkan kita mesti swab, mesti pesiar, apa segala macam, mesti karantina, jadi deal breaker buat kita buat traveling. Tapi mereka tahu pada suatu saat nanti pandemik pasti bakal hilang. Jadi mereka pengen supaya mindset itu terbentuk di target customer-nya mereka, bahwa kalau misalkan suatu saat kalian bisa terbang lagi, ada kita loh, kayak gitu. Nah, mereka pada saat pandemik, mereka aktif bikin event, kayak webinar atau talk show, ke mahasiswa-mahasiswa, which is millennials, targetnya mereka. Jadi, benar-benar ini kalau menurut saya adalah suatu promosi activity yang cukup unik, yang bisa mungkin kita pelajari, nggak harus kita replicate, paling nggak ini buat menunjukkan bahwa ini adalah promosi yang benar-benar fokus sesuai dengan target marketnya mereka. Kemudian lanjut ke people. Siapa sih orang-orangnya? Nah, kalau misalkan saya personal sih belum pernah naik Super Airjet, atau mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang udah pernah naik Super Airjet bisa sharing mungkin. Kalau yang saya lihat adalah mereka ketika mereka meng-hire seseorang cabin crew, contohnya mereka meng-hire orang yang masih muda dan cukup energik. Jadi mereka ada batasan usia maksimum ya, untuk cabin crew. Kemudian yang image yang pengen mereka dapatkan adalah bahwa mereka itu fresh, sesuatu yang milenial banget gitu loh. Makanya mereka training orang-orang mereka supaya menjadi friendly, helpful, cheerful, karena mereka pengennya yang pengen mereka sampaikan adalah melalui people adalah naik pesawat itu fun loh, nggak harus kayak kadang kita naik pesawat terus kadang suka terintimidasi ya, kita dilihatin sama pramugarinya atau sama pramugari dipelototin kayak kita salah apa nih apa segala macam, atau kesannya kok kayaknya kita nggak welcome ya naik pesawat ini. Nah, yang mereka pengen sampaikan itu adalah naik pesawat itu bisa fun loh sebenarnya. Makanya mereka train people, orang-orang yang mereka itu lebih cheerful. Kemudian lanjut yaitu prosesnya. Prosesnya ini juga terbilang cukup unik. Kalau saya lihat di Indonesia mungkin ada beberapa maskapai lain di Indonesia yang coba menggunakan aplikasi apa segala macam, tapi mereka benar-benar nggak menonjolkan itu. Sementara kalau si Super Airjet ini mereka benar-benar menonjolkan apps yang mereka punya. Apps yang mereka punya itu bukan cuma sekedar buat booking, tapi bisa dipakai juga buat check-in, dan juga bisa dipakai buat in-flight entertainment.
Jadi di pesawatnya yang saya tangkap adalah mereka nggak ada TV, tapi kalian bisa, kalau misalkan kalian punya apps, ya kalian bisa nonton ada beberapa film atau entertainment apa segala macam yang kalian bisa akses di pesawat lewat handphone kalian. Ini cukup unik kalau saya lihat karena kalau dibandingkan sama low cost airline lain, mungkin ini yang yang nilai tambah lebih yang mereka coba tawarkan ya. Jadi dan apps-nya ini benar-benar membuat proses kita dari mulai kita nyari tiket pesawat, kita beli tiketnya, sampai kita naik pesawat itu smooth banget. Ini suatu inovasi, ini adalah salah satu contoh bagus bagaimana kalian memanfaatkan teknologi untuk mensimplify proses mereka. Kemudian, pertanyaannya sekarang buat teman-teman adalah, kalau dari kasus Super Airjet ini, kira-kira price strateginya mereka itu apa sih? Apakah A, kompetitif, ataukah B, value based? Kalau bisa dijelaskan juga kenapa jawabannya A atau B. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalkan kaitannya dengan physical evidence, menurut kalian physical evidence-nya Airjet itu yang membedakan si Super Airjet dari kompetitornya mereka itu apa sih? Apakah kemasannya, atau apakah menunya, makanannya di pesawat, atau B, yaitu seragamnya, interior atau eksterior pesawatnya, atau bagaimana dengan cara mereka menyambut kita. Nah, jangan lupa jawab pilihannya A atau B beserta alasannya. Boleh nih guys, join study case-nya melalui link yang ada di Zoom chat, karena kesempatannya cuma sekali dan langsung sama expertnya, ya nggak, Kel? Bener banget, guys. Jarang-jarang loh ada kesempatan kayak gini. Oh iya guys, sebelum gue lupa, nanti jangan lupa stay sampai akhir ya, karena kita bakal adain giveaway yang hadiahnya e-wallet nih. Siapa sih yang nggak mau dapat hadiah dari Branding 101? Udah dapat insight, dapat hadiah pula. Menarik banget gak sih, Kel? Yes, bener banget guys. E-wallet loh, lumayan banget kan? Siapa tahu kalian ada yang mau gojekin teman atau pasangan gitu kan? Makanya stay tune ya sampai akhir acara, karena nanti kita akan jelasin lebih lagi tentang teknis giveaway-nya. Oke, udah bisa kita reveal kah jawabannya, atau masih nunggu lagi? Ya mungkin bisa dilihat udah masuk belum ya? Oke, mungkin untuk Kak Lucky boleh stop share dulu biar bisa di-share yang itu. Boleh. Thank you, Kak. Ayo nih guys, yang lain mau join study case-nya boleh langsung pencet link yang ada di chat kolom ya. Baru ada 4 pertanyaan ya. Ayo nih guys, yang lain join dong.
Wah, kalau dilihat-lihat menarik ya jawabannya. Gimana pendapat lu, Kel? Iya, pada keren-keren banget nih jawabnya. Brandtizen pada pinter-pinter ya. Mungkin pendapat Kak Lucky gimana, Kak? Brand netizen kali ini cukup pinter-pinter ya. Menarik juga. Berarti menyimak ya tadi ya. Iya. Ayo guys, bentar lagi udah mau di close nih. Silahkan yang belum. Countdown-nya masih 30 detik. Oke, Brandtizen, waktunya habis ya. Untuk penjelasan selanjutnya tentang hasil kalian akan disampaikan oleh Kak Lucky. Nah, untuk Kak Lucky, boleh nih dijelasin gimana feedback Kak Lucky dari hasil jawaban Brandtizen? Oke, saya pikir dari brand netizen kali ini banyak jawabannya yang udah benar juga ya. Jadi saya happy juga banyak yang udah nangkep juga. Jadi kalau misalkan untuk pertanyaan pertama, saya boleh jelasin langsung secara verbal aja kali ya di sini ya. Jadi kalau untuk pertanyaan pertama, apa sih strateginya si Superjet? Strateginya itu adalah kompetitif. Ingat tadi saya sudah jelasin, strategi untuk value base itu kalian bisa lakukan hanya kalau misalkan kalian udah punya brand yang kuat. Sementara Superjet ini kan umurnya baru 1 tahun. Jadi mereka masih dalam tahap untuk dapetin market share. Nah, kalau kalian masih dalam tahap untuk mau nge-grab market share, strateginya adalah kompetitif. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan kalian bandingin antara Super Airjet sama kompetitornya, yang sama-sama low cost airline, mereka positioningnya lebih di sweet spot ya, kalau saya lihat. Jadi, sweet spot dalam arti terjangkau, affordable, tapi mereka bisa memberikan value added lebih ke customer-nya mereka. Seperti itu. Itu jawaban yang pertama. Jawaban pertanyaan kedua adalah, apa sih physical evidence-nya dari Airjet? Kalau saya pikir itu cukup jelas ya, dari seragam pramugari atau pramugaranya, casual, apa segala macam, dengan warna yang gold di pesawatnya, dan kemudian juga di seragamnya warnanya yang sama, temanya, itu adalah physical evidence-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat di bandara ada pramugari, pramugara, atau ada pesawat dengan color, tema seperti itu, udah pasti yang ada di pikiran kita adalah pasti karyawannya si Super Airjet, pasti pramugarinya si Super Airjet. Oh, ini si Super Airjet. Itu yang membedakan mereka dengan kompetitornya. Jadi itu aja. Saya pikir cukup jelas, dan banyak teman-teman juga yang udah memberi jawaban yang cukup bagus juga, dan penjelasannya juga cukup on point menurut saya. Jadi congratulations buat semuanya yang udah jawab dengan benar. Oke, wih, thank you Kak Lucky. Wah, Feb, tadi case-nya asik banget nggak sih? Iya nih, case-nya seru dan menarik-menarik banget ya. Tadi kayak udah dibilang di awal kan bakal jadi expert kan ya abis sesi ini. Nah, emang ikutan case tadi Branding 101 tuh nggak pernah salah sih, Kel. Gue yang awalnya cuma tahu teori, jadi lebih meresapi materinya lewat field case yang dikasih. Nah, sekarang ini kita bakal masuk nih ke sesi Q&A yang dimana kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian ajukan.
Oke. Nah, sambil oke. Nah, sambil kita bacain pertanyaan yang udah diajuin, bagi kalian yang mau nanya-nanya lagi, silahkan kalian ketik pertanyaan kalian di kolom chat dengan format nama_pertanyaan. Sekali lagi, nama_pertanyaan. Seperti yang dicontohin di kolom chat barusan ya. Nah, Feb, boleh nih langsung aja mulai bacain pertanyaan yang udah masuk tadi. Oh iya, seperti yang tadi dibilang di awal, 2 pertanyaan terbaik yang kalian ajukan akan mendapatkan masing-masing 50.000 berupa e-wallet seperti GoPay, OVO, dan ShopeePay. So, jangan sampai sia-siain momen ini ya, guys. Yuk guys, jangan sia-siain momen ini untuk bertanya ya. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita bacain. Yang pertama ada dari Felix Murdani. Pertanyaannya adalah, dalam Apple Ways yang pro-politely, berarti tidak ada istilah upselling ya untuk metode penjualannya? Lebih ke arah sesuai kebutuhan? Oke, jadi saya langsung jawab aja buat dia, Felix. Kalau dalam case-nya Apple adalah mereka nggak melakukan upselling. Jadi strateginya mereka tidak melakukan upselling. Jadi mereka menciptakan produk yang mereka tahu itu ada customer yang membutuhkan produk itu. Jadi mereka nggak, kalau bagi mereka itu lebih baik customer beli produk mereka daripada mereka berusaha upselling tapi akhirnya customer jadi lari ke kompetitor lain. Seperti itu. Nah, itu yang jadi mungkin bahan pertimbangan juga buat kita. Pastinya kalau misalkan kita jual produk yang high end, harganya paling mahal, profitnya buat kita kan paling gede juga. Strateginya kalau menurut saya adalah, berdasarkan pengalaman saya juga adalah, jangan lakukan upselling di toko. Jadi jangan paksa anak-anak toko buat melakukan upselling. Tapi bisa dilakukan dengan cara misalkan kita lebih gencar lagi melakukan promosinya lewat media-media lain. Jadi jangan lakukan di toko, tapi lakukan di media-media lain buat sekedar nge-remind aja, atau sekedar buat nge-trigger customer-customernya. Kalau misalkan ternyata ada produk lain yang lebih mahal yang mungkin customer kita butuhkan. Seperti itu. Karena kalau misalkan kalian lakukan di toko, biasanya jadi backfire ke kitanya sendiri. Instead of beli produk kita, malah jadi lari. Seperti itu. Oke, kalau gitu boleh ke pertanyaan selanjutnya kali ya, Feb? Boleh. Selanjutnya ada dari Vincentius Gerd. Ini, selamat malam Kak, saya ingin bertanya mengenai metode promosi. Seperti yang kita ketahui sekarang, metode yang cukup populer adalah melalui endorsement. Menurut Kak Lucky, apakah metode endorsement efektif atau justru sebaliknya kurang efektif? Berhubung juga dengan sekarang masa pandemi di mana sebagian besar orang membeli barang yang ia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Dan untuk pertanyaan kedua, saya ingin bertanya kira-kira apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini. Jadi saya pernah menjadi reseller hampers kue kering. Saya menjual produk seharga 75.000 menjadi 85.000, yang dimana 10.000 akan masuk ke saya, namun saat pihak hampers tahu harga yang saya pasang laku banyak, dia tiba-tiba menaikkan harganya yang sebelumnya 75.000 menjadi 85.000. Menurut Kak Lucky, apa langkah paling tepat yang bisa saya ambil dalam menghadapi hal tersebut? Terima kasih, Kak. Oke, saya langsung jawab aja untuk pertanyaan Vincentius yang pertama. Endorsement. Efektif apa enggak itu tergantung dari beberapa hal. Pertama, siapa sih target market kalian? Kalau misalkan target market kalian adalah emang pengguna sosial media, endorsement pasti ampuh. Kalau misalkan target kalian adalah opa-oma, kakek nenek, yang mereka mungkin juga nggak ngikutin sosial media, ya nggak ada gunanya buat endorsement. Kayak gitu. Yang kedua, endorsement itu efektif kalau misalkan kalian pilih dengan tepat siapa yang kalian endorse. Contoh, misalkan ambil kasus saya, misalkan saya Ray-Ban ya, produk yang saya jual Ray-Ban. Ray-Ban itu kan image-nya adalah kalau misalkan diibaratkan sebagai orang, Ray-Ban itu kan adalah orang yang semau gue, gitu kan. Orang yang pengen bebas-bebasan atau segala macam. Jangan sampai saya endorse orang yang karakteristiknya justru berbeda dengan brand value-nya saya. Kalau misalkan kalian endorse cuma sekedar ngelihat dari, oh ini orangnya terkenal, follower-nya banyak, likes-nya banyak, tapi karakternya mereka berbeda dengan brand identity-nya kita, itu bisa jadi blunder justru. Bisa jadi blunder. Jadi
sangat penting kalau misalkan kalian ketika kalian melakukan endorsement, pilih baik-baik siapa yang kalian mau endorse. Dan jangan cuma sekedar lihat dari number of followers, jangan sekedar lihat dari number of likes. Karena number of likes itu bisa menipu ya. Misalkan saya endorse Kelly misalnya, terus Kelly pakai produk yang saya endorse, dapat likes-nya banyak. Tapi likes-nya itu kebanyakan related sama Kelly-nya, nggak related sama produk saya. Itu jadi nggak efektif. Jadi itu yang kalau misalkan di seller Luxottica yang kita lihat tuh bukan cuma sekedar number of likes, tapi berapa banyak sih number of likes sama positive comment yang related ke produk kita. Itu. Jadi benar-benar kalau saran saya 2 itu, kalian mesti benar-benar tahu siapa target marketnya. Kalau misalkan nama target marketnya benar-benar adalah orang yang aktif di social media, go ahead with endorsement. Kedua, kalau misalkan kalian memang memilih buat endorse supaya efektif, pastikan kalian pilih orang yang tepat. Kayak gitu. Itu aja. Untuk pertanyaan yang kedua, ini adalah kasusnya kalau misalkan kalian menjadi reseller, unfortunately, ini yang umumnya kejadian. Kalau misalkan saya yang bikin kue keringnya misalnya, terus saya minta Vincent jual. Saya tahu Vincent jual banyak apa segala macam, dan dengan harga sekian. Otomatis saya juga bisa naikin harga saya mending jual langsung daripada saya jual ke Vincent kan. Itu reseller. Konsekuensinya seperti itu. Nah, kalau ini sebenarnya lebih di luar ke konteks marketing sebenarnya. Kalau menurut saya adalah lebih ke business partnership. Jadi gimana antara si Vincent sama si pembuat kue keringnya bikin agreement. Kalau misalkan memang kita mesti cari tahu dulu kenapa sih alasan mereka naikin harga. Mungkin emang harga bahan bakunya naik, mau nggak mau jadi naik. Kalau misalkan harga bahan baku naik, yang mereka jual ke kita jadi naik, otomatis kita sebagai reseller juga mau nggak mau kita mesti naikin harga, kalau nggak kita nggak dapat margin. Seperti itu. Yang kedua, biasanya sih ini lebih ke business practice ya. Jadi kita misalkan ada hal-hal misalkan kayak, oke, bisa nggak kalau misalkan Vincent komit ke si yang bikin kue keringnya. Oke, saya komit misalkan setiap bulan saya bantu jualin 100 kue misalnya, tapi harganya di lock sekian untuk sampai sekian lama. Seperti itu. Misalkan sampai 6 bulan atau sampai 1 tahun. Jadi paling nggak saya tahu saya nggak akan kepotong margin saya kalau misalkan tiba-tiba mereka menaikkan harganya. Kedua, biasanya kalau menurut saya ya, pengalaman saya, kalau misalkan saya yang bikin kue kering, saya lihat Vincent jualannya bagus apa segala macam, saya akan pertahankan partnership saya dengan Vincent. Kenapa saya harus naikin harga kalau misalkan saya bisa jualan tanpa susah-susah, saya harus jualan, maksud saya Vincent aja yang jualan. Seperti itu. Jadi, biasanya ini related sama volume sih kalau menurut saya. Dari pengalaman saya, semakin banyak, biasanya kalau misalkan volumenya semakin tinggi, kalian, Vincent bisa punya bargaining position lebih. Tapi kalau misalkan volumenya dari sisi saya, mungkin dari sisi Vincent, volumenya oke, tapi mungkin dari sisi saya sebagai yang bikin kue kering, mungkin, saya ada reseller lain kok yang bisa jual lebih dari Vincent, kenapa saya harus lebih fokus lewat Vincent aja, kayak gitu. Jadi, unfortunately, ini resikonya sebagai reseller. Pasti ada konsekuensi kayak gitu. Ya, tapi kalau saya sih lebih ke business approach, sebenarnya lebih ke B2B approach daripada marketing approach. Itu aja sih, semoga membantu. Oke, thank you Kak. Selanjutnya ada pertanyaan juga nih Kak, dari G-Form yang kemarin udah didaftar sama teman-teman nih. Yang pertama ada dari Felix, yaitu dari 7P yang ada, manakah yang paling penting nih Kak? Tergantung produk yang mau kalian jual itu apa. Saya nggak akan bilang salah satu P itu lebih penting daripada P yang lainnya. Semuanya sama-sama penting. Tapi tentu pastinya ada yang satu lebih pengen ditonjolin, ada yang satu mungkin bukannya nggak penting, tapi lebih nggak diprioritasin. Contohnya adalah misalnya, apa ya, kalau misalkan kalian jualan kayak Apple lah, misalkan kalian jualan iPhone, gitu ya, otomatis komunikasi tentang produknya adalah yang paling penting. Berarti produk dan promosinya itu adalah yang paling penting. Gimana kalian mengkomunikasikan kalau produk itu eksis di pasar, gimana kalian mengkomunikasikan ke target customer kalian kalau misalkan ternyata ada produk baru loh, ini loh benefitnya kalau misalkan kalian beli produk kita. Tapi bukan berarti yang lainnya dikesampingkan. Jadi 7P itu, 7-7-nya harus jalan seiring. Kalau misalkan, gimana ya, kalau misalkan saya coba visualize, itu kayak web diagram ya. Kalau misalkan kalian pernah lihat web diagram, mungkin ada netnya, mungkin ada satu yang lebih menonjol, ada satu yang lebih kurang menonjol apa segala macam, tapi semuanya harus ada kayak gitu.
Dan itu balik lagi tergantung apa produk dan jasa yang kalian coba tawarkan. Dan itu yang paling penting adalah sesuai nggak sih sama target market mereka. Tapi ada momen-momen tertentu di mana misalkan kita lakuin semua 7P itu. Tapi ada satu yang message-nya, misalkan salah satu P itu message-nya si customer kita, target market kita nggak nangkap. Mungkin campaign yang kita buat ada satu periode di mana kita bikin activities atau campaign buat memperkuat satu P itu. Contoh misalnya, saya punya usaha kafe misalnya. Sebenarnya harga kopi saya kompetitif, tapi message itu nggak sampai, belum sampai di target market saya. Mungkin saya akan bikin activities buat mengkomunikasikan lebih tentang price positioning saya di market. Seperti itu. Contohnya. Semoga menjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan lanjutannya ya, sorry. Seberapa pentingkah kita untuk membuat campaign yang sejalan dengan identitas brand? Cukup penting. Ini cukup penting. Jangan sampai kalian bikin brand yang jauh dari brand identity kita. Kalau misalkan saya sedikit sharing dari perusahaan tempat saya bekerja, misalkan Ray-Ban atau Oakley, itu dua brand itu mereka serve customer yang target market yang benar-benar berbeda, segmennya completely different. Nah, kita punya brand guideline. Brand guideline itu mulai dari warna, misalkan Ray-Ban itu warnanya merah. Jadi kalau misalkan kita pengen bikin poster, banner, atau bahkan posting something online di sosial media apa segala macam, dari warna aja itu mesti merahnya mesti benar, Pantone color-nya. Jangan sampai merahnya bukan merah Ray-Ban. Nah, itu adalah hal-hal yang identitas kita kan, karena kalau misalkan kalian lihat logo Ray-Ban, kalian lihat warnanya, itu yang diasosiasikan. Cuma sekedar lihat, kalian udah bisa mengasosiasikan bahwa oh itu brandnya Ray-Ban. Seperti itu. Itu sangat penting. Jangan sampai kalian bikin campaign yang lari atau jauh dari brand identity. Kalian masih tahu guideline-nya apa aja buat brand kalian ketika kalian mau melakukan suatu campaign atau activity. Itu sih, semoga menjawab. Sepertinya sudah cukup menjawab sekali ya, teman-teman. Nah, tadi pertanyaan terakhir itu dari Bari, yang seberapa pentingkah kita untuk membuat campaign yang sejalan dengan identitas brand. Nah, sekarang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tadi keren-keren kan ya, Brantizen? Ternyata mereka nyimak banget nih kalau dilihat-lihat ya. Iya nih, soalnya bakal rugi banget loh kalau nggak dengerin baik-baik, karena materi yang disampaikan udah berbobot, berkualitas pula. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Luki, kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan yang udah diajuin, yang mana sih Kak yang paling menarik dan pantas untuk dapetin e-wallet? Kak Luki boleh pilih 2 pertanyaan terbaik buat dimenangkan. Buat dimenangkan. Oke. Kalau saya boleh pilih, yang pertama adalah Vincent Schiusgert, karena menurut saya pertanyaan pertamanya cukup menarik, dan ini saya pikir sangat aplikatif banget. Jadi banyak tentang endorsement itu memang banyak sekarang yang orang berpikir bahwa cuma sekedar endorse dapat hype-nya apa segala macam, ternyata yang kejadian adalah sebaliknya. Jadi ini menurut saya pertanyaan cukup bagus dan related banget sama topik kita malam ini. Yang kedua pertanyaannya yang saya pilih adalah dari Felix. Bukan karena dia yang pertama kali nanya, tapi lebih ke kalau saya lihat sih karena sesuai sama topiknya kita juga. Kemudian ini menarik karena menariknya adalah yang dia tanyakan itu sebenarnya make sense. Kalau misalkan kita punya produk, maunya kan kita jual ke customer produk kita yang paling mahal kan. Jadi ini sangat aplikatif juga kalau menurut saya pertanyaannya, dan semoga jawaban yang saya berikan cukup menjawab dan cukup memberikan pandangan tentang upselling-nya ini. Wah, keren banget ya. Selamat untuk Vincent Schiusgert dan Felix Murdani udah kepilih menjadi pemenang giveaway. Nah, untuk kalian bisa langsung chat melalui direct message di Zoom chat ke host Zoom kita yang ada tulisan nama All Club, dan boleh di-chat dengan format nama dan nomor WA supaya nanti bisa langsung dikontak oleh tim awal. Oke. Link feedback formnya udah di-send. Oke. Nah, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara nih, Brantizen.
Sebelum selesai, kita foto dulu boleh kali ya. Yuk kita semua on cam buat foto, dan jangan lupa pakai virtual background yang sudah di-send di kolom chat ya. Yuk nyalain kamera sambil nunggu yang lainnya. Yuk kita tunggu. Yang mau pakai background bisa langsung pakai aja ya, background yang udah dikasih. Ya langsung aja, kalau nggak bisa pakai background juga tetap boleh on cam biar foto bareng. Jadi kenang-kenangan kan ya. Oke, boleh langsung kita screenshot aja ya. Oke. Oke, slide 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide 2, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Oke guys, sebelum kita berpisah, jangan lupa sebelumnya pastiin kalian udah ngisi feedback form yang udah dikirim di kolom chat ya. Atau kalian juga bisa scan QR code buat dapetin e-certificate yang nantinya bakal dikirim di email kalian masing-masing. Yes, betul banget. Jangan lupa isi formnya ya, Brandizen. Nah, teman-teman, kita juga mau ingetin kalau Branding 101 Chapter 7 bakal diadakan di awal bulan Mei nih, dengan tema Designing Memorable Experience in Brands. Nah, bagi kalian yang tertarik, boleh banget nih untuk mengisi link registrasi yang sudah kami berikan di kolom chat. Oke guys, kayaknya Branding 101 Chapter 6 sampai di sini dulu ya. Sekali lagi, kami dari awal mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Lucky yang udah mau nemenin dan bagi-bagi ilmu baru ke kita semua. Dan gak lupa, terima kasih juga bagi para Brandizen atas antusiasnya yang super keren banget di malam ini. Dari gua dan Febri, izin pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oke, see you on Branding Chapter berikutnya. Bye-bye. Bye semua, thank you.